Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kali ini kita kedatangan sebuah laptop Samsung Chromebook ya. Jadi ini merupakan laptop yang ukurannya dimensinya cukup tipis, sekitar 11 inci. Jadi ini bisa dibandingkan dengan laptop saya yang ThinkPad 12 inci. Jadi dimensinya sekitar 11 inci dan tebalnya ini bisa dicek ya, bisa dikomparasi jauh lebih tipis dibandingkan laptop ThinkPad saya. Jadi kurang lebih hanya sekitar seukuran setebal palm rest-nya aja. Untuk clamshellnya ini hanya setebal bagian bawah atau casing cover bawahnya dari laptop saya. Jadi ya memang laptop ini cukup ringan ya. Bisa dicek, bentar lagi akan kita timbang. Oke, jadi ini akan kita timbang ya. Ini kita sudah siapkan timbangan untuk cek berapa bobot dari Samsung Chromebook ini. Di bobotnya sekitar 1,1 ya, atau 1 kilo 1 ons. Cukup ringan. Dengan chargernya ini, untuk chargingnya sudah pakai USB Type-C. Jadi ini Type-C multifungsi, bisa jadi Thunderbolt, bisa jadi charger. Lalu ini ada slot untuk konektivitasnya, ini cuma ada satu buah micro SD, satu buah Type-C plus AC adaptor, dan satu slot USB Type A. Jadi untuk yang tanya modelnya Chromebook seperti apa, ya ini Chromebook yang dia memorinya menggunakan eMMC dan masih menggunakan Intel Atom ya. Jadi ini akan kita buka. Jadi ini ada seri yang Intel Celeron. Ini bisa dicek, dia yang Intel Celeron biasa. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk menjalankan aplikasinya, semua aplikasi yang bisa Anda pilih ada di Play Store. Jadi untuk mengaplikasikan ini, untuk mengaplikasikan netbook ini mirip seperti menggunakan tablet, tapi dia beda di dimensinya aja. Kalau tablet biasanya sekitar 8-9 inci, ini ada sekitar 11 inci. Artinya ukuran layarnya lebih luas dan sudah ada bawaan keyboard. Dan karena dia sudah terpisah antara layar dan operating sistemnya, antara layar ini murni hanya untuk layar dan yang di sini menggunakan semua komponennya di bawah sini, akhirnya baterainya bisa lebih besar dan lebih efisien. Ini bisa dicek, ini untuk sisa aktif baterainya masih sekitar, ini bisa 11 jam. Jadi ini ya, baterai 86% bisa bertahan sekitar 11 jam kalau sesuai dengan ini bisa dicek ya, sekitar 11 jam. Jadi operatingnya sangat mirip dengan tablet. Jadi ini akun Google Anda, Androidnya seperti apa, konektivitas jaringannya, dan semua aplikasinya ya basisnya Play Store. Nah, kalau ada yang mau menggunakan aplikasi-aplikasi lain ya bisa cek di Play Store ya. Misal kalau editing Anda bisa pakai CapCut, atau kalau untuk Office, nah untuk Office Anda bisa pilih opsi pakai Google Sheet ya. Jadi karena ini judulnya adalah Chromebook, artinya hampir semua operatingnya adalah basisnya Google Sheet, Google Doc, dan semua yang ada di Play Store. Untuk menjalankan kegiatan standarnya, tampilannya ya ini bisa dicek ya, ini ada aplikasi yang sudah terinstall, ada Instagram, ada Google Chrome, Google Meet, mungkin nanti kalau bisa Zoom atau apa. Jadi ya pastinya di sini ya menggantikan ini Paint, Microsoft Paint, Google Foto, Google Sheet, Google Dokumen. Kalau membuat PPT Anda bisa pakai Google Slide. Yang perlu saya ingatkan, kalau Anda tidak terbiasa dengan model operating system berbasis konektivitas seperti ini, seperti Google Series ini, dan Anda sudah terbiasa dengan Windows, saya sarankan dengan budget yang sama Anda pilih untuk beli tablet Windows atau beli ThinkPad second aja yang budgetnya sama sekitar 2 jutaan. 2 jutaan Anda bisa dapat ThinkPad seri X yang cukup portable, tapi tampilannya lebih familiar bagi kita semua. Nah, jadi ini dibekali prosesor, kalau nggak salah sih Celeron 3050N, RAM 4GB, dan ini ada dua seri ya, storage-nya ada eMMC dan SSD. Kalau yang seri ini hanya menggunakan eMMC 32GB. Nah, ini bisa dicek di penyimpanan. Ini mirip seperti operasional HP atau tablet ya. Nah, ini kita cek di penyimpanannya, pengelolaan penyimpanan. Ini ya 25GB dan 6GB, artinya totalnya cuman sekitar 32GB. Nih cuman 32GB. Dia tentu cukup kecil bagi Anda yang butuh space lebih, tapi seperti yang sudah saya ungkapkan di depan tadi, ada slot micro SD yang bisa digunakan kalau memang diperlukan. Nah, untuk spesifikasi perangkatnya, detailnya ya Anda bisa cek di sini. Perangkat
untuk kita cek informasi perangkatnya ya. Jadi ini touchpad, keyboard tuh ya, ini sangat mirip dengan tablet yang basisnya di Android. Ini bisa Anda aktifkan opsi Linux-nya kalau mau diedit, tapi ya kembali lagi kalau Anda tidak familiar, saya sarankan untuk tidak menggunakan Chrome OS atau beli yang ya beli ThinkPad aja, beli ThinkPad second aja yang operatingnya Windows dan lebih mudah untuk dikoneksikan. Nah, lebih familiar dengan kita, kebiasaan kita sehari-hari. Jadi ini ya modelnya, akun perangkat terhubung, dia koneksi Bluetooth dan jaringan juga ada. Jadi ya sangat mirip dengan tablet. Nah, ini untuk detail ini lanjutannya, ini Anda bisa cek aja inputnya. Ini mode developer. Nah, dan kalau misalnya sudah ini mode developernya bisa diaktifkan ya. Kalau Anda ingin menginstal aplikasi yang tidak ada di Play Store, aktifkan mode developernya dulu. Lalu untuk pencetakan lain-lain ini bisa pakai opsi mencetak, ini sama seperti Anda ngeprint dari tablet lah, sama persis. Dan kalau misal ini misalnya kalau HP atau tablet kita sudah mulai ngehang, opsi yang sering kita lakukan adalah kembalikan ke setelan pabrik. Nah, ini adalah salah satu opsi reset setelan. Power wash ini adalah mengembalikan dia ke setelan pabrik. Jadi karena dimensi unit ini sekitar 11 inci, jadi kalau untuk nonton film saya rasa cukup nyaman ya, karena ukurannya juga cukup besar. Tapi yang dia basisnya streaming, kalau basisnya file mentah atau file film, dia kendala internalnya untuk yang seri ini ya, seri Samsung Chromebook yang ini, itu kendalanya dia memori penyimpanannya cuma 32 GB. Jadi mau film juga sedikit yang bisa tersimpan, file juga sedikit yang bisa tersimpan, dan ya itu salah satu nilai minusnya Chromebook ya. Jadi ini bisa dicek ya, bentukannya seperti ini yang seri clamshell, dan dia ini fanless ya, artinya tidak ada pembuangan kipas sama sekali, dan di bawah ini hanya speaker. Jadi salah satu kekurangannya yang seri fanless ini, ketika dipakai beban kerja tinggi dia akan terasa panas di bagian bodinya, ketika dipegang akan terasa panas. Dan karena memang tidak ada exhaust untuk pembuangan keluar seperti pada laptop-laptop pada umumnya. Nah, ini kalau ThinkPad saya ini bisa dilihat, ini ada sebuah exhaust di sini, bisa dicek ya, sehingga ketika panas berlebih dia fan-nya akan langsung nyala dan membuang panas dari dalam. Tapi kalau ini panasnya relatif akan tersebar di bodi, sehingga bodinya ketika dipegang akan terasa hangat. Tapi ya dikembalikan lagi, ini sangat easy access, jadi seperti on off-nya seperti tablet juga, dia ditutup langsung mati, dibuka langsung nyala. Dan aplikasi-aplikasinya juga ada di sini ya. Bagi Anda yang merasa nyaman dengan model ini aja, ini ada Lightroom juga ya, tapi balik lagi semua aplikasinya harus basis Play Store. Jadi WhatsApp pun Anda lihat Play Store atau ini. Dan minusnya seri Chromebook ini tidak ada SIM cardnya. Jadi kalau tablet itu sudah ada SIM cardnya, ini adalah seri yang tidak ada SIM cardnya. Jadi Anda tidak bisa masukkan SIM seluler di sini. Karena kan kalau tablet salah satu konektivitas yang diharapkan adalah kita bisa punya akses internet di mana saja dengan akses seluler. Nah, kalau ini seperti tablet yang WiFi only atau yang emailnya keblokir ya, sehingga Anda harus mengandalkan WiFi untuk konektivitas internetnya. Kalau untuk lain-lain ya saya rasa cukup ya. Ini bisa dicek kamera misal, kita bisa cek kameranya seperti apa. Saya rasa kalau kameranya standar juga ya, jadi ini standar kameranya laptop, bukan standar kameranya HP, yang tentu masih lebih bening kamera HP ya. Jadi yaitu ini cukup membantu untuk misalnya untuk zoom atau ya video call juga bisa, mau pakai Skype atau apa. Cuman yang jadi masalah ya, ini adalah full Android dalam bentuk laptop. Saya tekankan lagi, untuk Chrome OS ini memang terasa sangat ringan, seolah-olah cepat ketika Anda menggunakan, sudah terbiasa dengan ekosistemnya Android dalam bentuk laptop. Tapi dengan budget yang sama dan Anda tidak terbiasa dengan ekosistemnya, saya sarankan tetap udahlah cari ThinkPad second aja, ThinkPad X220 atau X230 yang sudah pernah saya review sebelumnya.
itu bisa Anda dapatkan di harga yang 2 juta dan mungkin sekarang 2 juta kurang ya, dan itu sudah cukup mumpuni untuk kegiatan aktivitas sehari-hari kita. Dan kalau ini Anda akan adaptasi dulu dengan model atau sistem aktivitas di Android kalau Anda menggunakan Chromebook. Oke, sementara itu ya review yang bisa saya sampaikan. Jadi salah satu kelebihannya adalah kelebihan ini Chromebook, dia dimensinya ringan, spesifikasinya ya untuk standarnya OS Chrome OS ya, itu sudah cukup mumpuni dengan yang ya pakai Celeron dan RAM 4GB sudah cukup mumpuni. Kekurangannya ya karena Chrome OS. Jadi karena Chrome OS juga membuat dia tidak bisa diinstal aplikasi yang selain Play Store, atau ya bisa sih tapi sulit dan cukup makan waktu, dan untuk adaptasi ekosistemnya belum bisa semua orang memahami aplikasi bekerja Android dalam bentuk laptop ya, karena biasa dengan tablet dan HP. Ketika dalam bentuk laptop ini mungkin akan kebingungan awalnya, mungkin kalau sudah biasa ya nggak kerasa sih. Tapi kalau saya yang biasa dengan ekosistem Windows, dengan ekosistem Android ini cukup bermasalah adaptasinya. Dan kelebihannya lagi, misalnya kalau ini harganya cukup terjangkau dan baterainya cukup awet, jadi cukup untuk anak-anak sekolah yang butuh sering Zoom, video call via Skype atau Google Meet, ya unit ini akan sangat banyak membantu Anda. Dan itu karena aplikasinya ada di Play Store semua. Tapi untuk Anda yang biasa menggunakan aplikasi yang tidak ada di Play Store nih, misal Adobe Illustrator, atau Anda pakai ya yang lain sih, produk-produk Adobe juga banyak yang nggak cuma Illustrator, itu juga mungkin akan jadi masalah berikutnya. Kalau Nitro PDF juga ada, atau Anda harus membeli lisensi, kalau nggak salah Adobe ada sih, cuman Anda harus beli lisensinya. Jadi nggak bisa Anda pakai software krek-krekan, nggak bisa, Anda harus pakai software yang berlisensi resmi atau bayar lisensinya, karena ya model Play Store lah ya. Seperti Anda model HP kan ada aplikasi yang gratis, ada yang add-onnya harus membayar, jadi seperti itu. Oke, sekian ya mungkin agak telat karena hype-nya Chromebook sudah pernah banyak review-review yang sebelumnya membahas, tapi ini pertama kali saya membahas Chromebook di channel saya. Sekian ya video review singkat Samsung Chromebook dari saya. Mungkin kalau ada yang ingin diskusikan atau ditanyakan ya silahkan tinggalkan aja komentar di video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.